Ceritanya kamu lagi liburan ke Gurun Atacama di Chili Utara sebagai salah satu tempat terkering di dunia. Tapi ternyata gurun ini punya rahasia cantik loh. 3-5 tahun sekali, berbagai jenis bunga akan bermekaran. Fenomena ini udah terkenal banget, makanya Atacama dijuluki sebagai gurun yang berbunga. Benih bunganya udah kesebar di seisi gurun dan tinggal nunggu air hujan. Nah, saat mendapat cukup air, sekitar 200 jenis bunga mulai bermunculan. Pasir Atacama yang tadinya berwarna kuning langsung berubah jadi ungu, putih, hijau, dan pink. Ada lagi nih fenomena mistis di area gurun. Namanya adalah air terjun pasir. Butiran pasir terus berjatuhan oleh tiupan angin ke tepi ngarai. Dan kalau jumlahnya diperbanyak sampai 100 kali, jadilah air terjun pasir di Arab Saudi. Air terjun pasir ini sebetulnya mirip kayak air terjun Niagara, tapi bedanya yang jatuh bukan air. Penduduk lokal juga meyakini fenomena ini bisa ngingetin mereka kalau badai pasir akan terjadi. Cincin peri atau cincin elf adalah lingkaran jamur misterius yang muncul di padang rumput atau hutan. Banyak orang memperdebatkan penyebab kemunculan cincin peri yang hampir ngebentuk lingkaran sempurna ini. Dan konon tarian peri udah ngebakar lahan di situ, lalu bikin jamurnya numbuh cepat. Antara bulan Juli sampai September 2001, penduduk India Selatan bisa ngeliat salah satu fenomena cuaca paling aneh dalam sejarah. Di sana ada hujan merah. Tetesan air yang dikira cuma hujan badai biasa ini bikin kaget banyak orang. Warna cerahnya bisa ninggalin bekas noda pada baju. Ada warna lainnya juga sih, misalnya hijau, kuning, coklat, dan hitam. Hujan merah mulai sesekali turun selama beberapa minggu di tengah angin muson. Menurut peneliti, hujan aneh ini bisa ngeluarin warna karena debu atau alga. Jadi nggak perlu ngejulurin lidah sambil hujan-hujanan cuma buat icip airnya kan? Tapi para saintis masih belum tahu gimana alga ini bisa sampai di atas sana. Merasakan juga ya fenomenanya. Penduduk desa di Norwegia Tengah, tepatnya di lembah Hesdalen, bisa sering ngelihat cahaya putih, kuning, dan merah yang melayang-layang di angkasa. Cahaya ini bisa muncul di siang bolong dan di malam hari. Bahkan pada tahun 1980-an, cahaya ini muncul 15-20 kali dalam seminggu. Cahaya Hesdalen biasanya cuma terlihat selama beberapa detik, tapi kadang bisa awet sampai lebih dari 1 jam. Objek ini bergerak-gerak seperti melayang atau berayun. Sebagian saintis meyakini cahaya Hesdalen disebabkan oleh debu besi yang terionisasi. Tapi ada juga yang bilang cahaya ini dihasilkan dari pembakaran natrium, oksigen, dan hidrogen. Malahan banyak orang juga berspekulasi kalau itu cuma pesawat. Masa sih? Donat salju adalah salah satu fenomena meteorologi paling langka yang bisa dilihat. Kondisi cuacanya harus pas agar fenomena ini bisa terbentuk. Donat salju muncul di area pegunungan yang tertutup salju, seperti pegunungan Rocky. Pemandangan cincin fenomenal ini cuma terbentuk kalau kondisi angin, suhu, salju, es, dan kelembapannya benar-benar pas. Jadi di bawah lapisan salju basah yang tipis, ada es dan salju halus. Kemudian angin kencang ngebentuk donat ini dari kumpulan salju yang meluncur dari bukit, mirip kayak bola salju. Kalau udah berhenti, donat salju ini bisa seukuran bola bisbol atau segede ban mobil, tergantung pada kecepatan anginnya. Donat salju yang baru terbentuk nggak akan bisa tahan lama, jadi buruan ambil kameramu. Hati-hati, kepalamu bisa ketimpuk salju nyasar. Kamu percaya nggak sih kalau di bumi ini ada tempat unik dengan ekosistem dan atmosfernya sendiri? Mirip sama planet lain. Udah deh, percaya aja. Gua Muvil di Rumania Tenggara selalu tertutup dan gelap gulita selama 5,5 juta tahun. Para pekerja baru nemu gua ini saat mereka nyari tempat untuk bikin konstruksi. Lalu gua ini mulai diteliti dan para saintis bikin bukaan khusus untuk masuk ke dalamnya. Ternyata di situ ada ekosistem yang masih sangat terjaga. Saat melewati jalur berbatu di banyak terowongan, mereka nemu danau air belerang yang ngeluarin bau busuk. Udaranya dipenuhi dengan hidrogen sulfida. Kandungan karbon dioksidanya 100 kali lebih banyak dari atmosfer bumi. Dan pastinya juga beracun. Tapi anehnya, seluruh ekosistem tetap bertahan di dalam gua. Di Gua Muvil ada 33 spesies yang belum ditemukan di belahan bumi manapun. Tempat ini ngasih tahu kita ekosistem yang mungkin ada di planet lain.
Atmosfernya juga sangat berbeda. Semua spesies ini udah ada di bumi, tapi kok kita sama sekali nggak tahu. Sulit dipercaya kan? Coba deh, amati pohonnya baik-baik. Inilah yang disebut dengan pohon karet India. Akarnya yang kuat nggak tumbuh di bawah tanah, tapi di permukaan. Dengan bantuan kerangka dan perekat, penduduk lokal mulai ngarahin pertumbuhan akar ini. Semisal nih, di dekat sungai ada pohon besar, dan mereka perlu bikin jembatan penghubung. Maka mereka perlu bikin akar pohonnya tumbuh ke arah yang diperlukan. Dan nantinya, akar itu akan menembus tanah dan semakin kokoh saat hujan turun. Untuk bikin satu jembatan aja, mereka perlu nunggu 15 tahun. Pohon mantul yang satu ini disebut dengan pohon kehidupan. Pohon ini udah ada di gurun Bahrain sejak lebih dari 400 tahun yang lalu. Tapi di sekelilingnya dipenuhi hamparan pasir luas. Kondisi di situ panas banget dan kering. Tapi pohon ini berdaun hijau dan terus tumbuh. Para saintis masih belum tahu gimana pohon ini bisa mengasup air dan nutrisi. Di sekitarnya cuma ada cadangan minyak bumi. Pohon ini dianggap keramat oleh warga lokal. Wajar aja sih, karena di dalamnya ada keajaiban kehidupan dan kekuatan alam. Sebagian ahli meyakini rahasianya terdapat pada akarnya. Jadi akar pohon ini menghujam ke dalam hingga bisa mencapai sumber air di bawah tanah. Duh, gawat nih. Kamu udah nyetir berjam-jam sepanjang malam dan belum sempat tidur. Jadinya pikiranmu nggak bisa fokus. Akhirnya kamu menepi dan keluar dari mobil untuk stretching. Saat mendongakkan kepala, kamu bisa ngelihat matahari terbit nan cantik. Bentar deh, kok mataharinya ada 3? Kamu ngucek-ngucek mata, tapi semuanya nggak berubah. Di atasmu masih ada 3 objek benderang. Mataharinya nggak kebagi jadi 3 kok. Tata surya kita juga nggak disinggahi 2 bintang lain. Fenomena ini disebut dengan sandok dan sering muncul saat cuacanya super dingin. Jadi awalnya kristal es kecil di angkasa membelokkan cahaya, lalu memunculkan 3 titik benderang, nggak cuma 1. Fenomena ini umumnya disebut halo dan biasanya cuma berbentuk lingkaran di sekeliling matahari. Tapi kamu juga bisa loh ngelihat halo di malam hari. Coba aja amati lampu jalan, ada lingkaran terang di sekelilingnya kan? Halo yang bentuknya lebih unik juga ada. Saat udara mengandung banyak es, cahayanya akan lebih melengkung. Sama kayak di dalam ruangan yang dipasangi puluhan cermin, halo ini bisa kelihatan kayak mata manusia. Fenomena ini juga bisa menyebabkan terjadinya fajar semu. Saat kamu menatap langit, tiba-tiba muncul fajar dan mataharinya tahu-tahu muncul di ufuk. Dikit lagi, mataharinya ngilang lagi tuh. Dan setelah beberapa saat, langitnya gelap lagi. Beberapa menit kemudian, matahari yang asli mulai terbit. Sebenarnya itu adalah efek lengkungan cahaya yang juga muncul dalam fenomena 3 matahari tadi. Tapi cahaya ini melengkung vertikal, bukan horizontal. Dan itu bukan matahari asli yang muncul di langit, tapi cuma pantulan matahari di dalam kristal. Meski begitu, 3 matahari yang terbit saat sunrise beneran terjadi loh. Tapi bukan di bumi sih, jaraknya 340 tahun cahaya. Di tengah sistem bintang ini ada 1 bintang yang ukurannya hampir 2 kalinya matahari. Lalu di dekat bintang raksasa ini ada 2 bintang kecil yang mengorbit. Dunia yang aneh ini juga punya planet. 3 bintang akan muncul saat senja dan pagi hari. Honeymoon ke sana sambil menikmati sunset bareng si doi pasti bakal romantis banget tuh. Kalau udah ngebahas fenomena alam paling aneh, rasanya kok belum lengkap ya kalau kita nggak ngomongin soal salju di tengah gurun. Pada musim dingin tahun 2018 lalu, penduduk di salah satu tempat terkering plus terpanas di dunia, Gurun Sahara, bisa ngeliat salju tebal di atas pasir. Di beberapa tempat ada lapisan salju yang nutupin gumuk pasir dan tingginya sampai 38 cm. Tapi para meteorolog bisa ngejelasin penyebab munculnya fenomena menarik ini kok. Jadi kumpulan udara dingin dan presipitasi badai yang baru aja terjadi menyebabkan turun salju, bukan tetesan hujan. Kira-kira kamu mau ngapain aja kalau di gurun turun salju? Gimana kalau bikin boneka salju unta aja? Tapi punuknya mau dibikin 1 apa 2 aja nih? Gunung Ijen di Jawa Timur ternyata nggak nyemburin lava biasa loh. Nggak kayak kebanyakan gunung berapi yang ngeluarin asap hitam dan lava membara. Gunung unik ini justru nyemburin api dan lava biru elektrik. Fenomena ini bisa terjadi karena kadar belerang di Gunung Ijen termasuk paling tinggi di dunia.
Jadi, saat gas belerang bereaksi dengan udara panas dan menyala oleh lava cair, warnanya berubah jadi biru. Pemandangan cantik ini cuma bisa disaksikan di malam hari, tapi baunya masih bisa tercium di siang hari. Danau paling besar di dunia juga ada di kawahnya loh. Laut Mati punya kadar garam dan mineral paling tinggi dibanding laut biasa. Padahal sebetulnya perairan ini termasuk danau. Meski airnya nggak bisa dipakai untuk berenang, para pengunjung datang ke Laut Mati agar tubuh mereka mendapat senyawa alami. Dengan mengapung di permukaan air, mereka juga bisa rileks. Perairan kuno ini dijuluki Laut Mati karena nggak ada mikroorganisme yang hidup di situ. Airnya bahkan 9,6 kali lebih asin dari lautan, sehingga cuma sedikit bakteri dan jamur yang bisa ditemukan. Tempat ini juga menjadi perairan di darat paling rendah di seluruh dunia. Ketinggiannya cuma 427 meter di bawah permukaan laut. Gua kristal bawah tanah ini berlokasi di Meksiko dan tampilannya mirip banget kayak di luar angkasa. Kedalamannya kurang lebih 305 meter di bawah permukaan tanah. Berat tiap bongkah kristalnya bisa sampai 11 meter dan bobotnya 55 ton. Pantai Luskentyre menyuguhkan hamparan gumuk pasir dan air birunya yang cantik. Tapi jangan terkecoh dulu, pantai di Skotlandia ini cuma kelihatan seindah ini pada bulan Mei dan Juni. Di bulan Desember, mataharinya cuma bersinar selama sejam setiap hari, sehingga pantainya berubah jadi monokrom. Georgia Guidestones adalah rangkaian batu raksasa bermotif bintang. Di permukaan batunya terukir tulisan dalam 8 bahasa, termasuk bahasa Hindi, Cina, dan Swahili. Ada juga kalender astronomi yang selesai dibuat pada tahun 1980. Struktur ini dibuat agar bisa tahan selama berabad-abad, tapi nggak ada yang tahu pasti siapa pembuatnya dan apa alasannya. Di California yang terik, terdapat Taman Nasional Sequoia yang menaungi hutan raksasa. Hutan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan lebih dari 8.000 pohon raksasa tumbuh di sini, termasuk 10 tumbuhan hidup paling besar di dunia. Pohon Sequoia General Sherman diperkirakan telah berumur 2.700 tahun dan diakui sebagai pohon hidup paling besar yang dikenal berdasarkan volumenya. Patung kepala batu terkenal ini berlokasi di Pulau Paskah dan diperkirakan telah ada selama ratusan tahun. Tapi nggak ada yang tahu pasti asal muasalnya sih. Menurut sebagian ahli, penduduk lokal meyakini patung ini bisa bikin tanah mereka lebih subur. Bahkan, menurut hasil analisis tanahnya, semua patung ini ditempatkan di area pertanian paling subur di Pulau Paskah. Mata air panas Pamukkale di Turki punya komposisi bahan kimia yang bikin airnya meluap secara misterius. Selain untuk ngebersihin badan, ternyata air di tempat ini bisa untuk ngejernihin pikiran. Jauh di Arab Saudi, ada bongkahan batu yang terbelah sempurna jadi dua. Inilah yang bikin Al-Nasla sangat unik karena prosesnya terjadi secara alami selama bertahun-tahun. Gletser di tengah Antartika ini kelihatan kayak kena tumpahan cat sampai berember-ember kan? Padahal warnanya dihasilkan secara alami loh. Air terjun darah terbentuk dari campuran air super asin dan oksida besi yang memunculkan suasana serem. Awal Mei tahun 2018 lalu, New England dilanda salah satu bencana paling nyeremin dan membahayakan, yaitu tornado super panjang. Fenomena alam ini dimulai dari Charleston, New Hampshire, kemudian bergerak ke kota Webster di Merrimack County. Cuma dalam waktu 33 menit, tornado ini mampu bergerak sejauh hampir 58 km. Makanya bencana ini menempati peringkat ketiga dalam daftar tornado terpanjang di New England. Kamu bisa menyelami air sebening kristal sambil ngeliat-liat dunia bawah air di Provinsi Palawan, Filipina. Kawasan Coron punya pantai berpasir putih yang dilewati banyak perahu kecil untuk menikmati pemandangan menawan di situ. Tristan da Cunha adalah kepulauan gunung berapi di Samudra Atlantik yang berada di dekat Buenos Aires, Argentina, dan Cape Town, Afrika Selatan. Untuk sampai di tempat unik ini, kamu perlu naik kapal selama 7 hari. Kalau kamu pengen ngerasain pengalaman baru di tempat ini, coba aja tinggal barengan 280 penduduk lokal.
Pada awal Januari 2018 lalu, suhu di timur laut Amerika Serikat turun drastis hingga mendinginkan Samudra Atlantik di Falmouth Utara, Massachusetts. Seluruh permukaannya menjadi beku dan bisa dilalui dengan jalan kaki. Jarang-jarang ada ginian kan? Pasir merah di pantai ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang ke Tianjin, Tiongkok. Di air asinnya ternyata ada tumbuhan Suaeda salsa yang berwarna merah. Seluruh pantainya juga berwarna merah dan lapisan atas lautnya aja yang terlihat. Objek yang bisa melawan gaya gravitasi di dunia ini adalah batu Davasco di Argentina. Batu jumbo seberat 300 ton ini terletak mepet di tebing curam dan saat tertiup angin, batu ini akan berayun. Malah, ada yang udah menguji batu ini dengan naruh botol kaca di bawah salah satu tepinya. Dan ternyata, botol itu pecah saat terjadi ayunan. Tapi fenomena alam ini sudah nggak kelihatan kayak dulu lagi. Pada tahun 1912, batu besar ini tiba-tiba jatuh dari tempat bersantuinya selama ratusan tahun. Masyarakat terdekat di kota Tandil sangat menyayangkan kejadian ini. Hingga 95 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2007, mereka memugar lagi batu ini. Mereka bikin replika plastiknya, lalu menaruhnya di lokasi dan posisi yang sama. Jadi kalau kamu datang ke Tandil, batu berayun yang terkenal ini masih bisa dilihat, tapi cuma sebagai simbol ya, karena replikanya nggak bisa berayun lagi dan beratnya cuma 9 ton. Meski begitu, bentuknya gampang banget dikenali kok. Pulau unik Socotra terletak di lepas pantai Yaman di Samudra Hindia. Di pulau ini terdapat pohon super unik sepanjang masa bernama pohon naga. Dan pastinya nggak ada pohon kayak gini di tempat lain. Pada tahun 2008, Socotra dimasukkan sebagai situs warisan dunia. Kalau kamu ngelihat kolom udara yang nyemburin api kayak gini, jangan langsung panik ya. Itu bukan tanda-tanda kiamat kok. Suara angin yang dibarengi dengan kobaran api menandakan kalau kamu sedang berada di dekat tornado api, atau pusaran api, atau badai api. Fenomena membahayakan ini sering muncul saat terjadi kebakaran hutan, lalu memanaskan udara di atasnya sampai jauh. Saat udara super panas bercampur dengan udara dingin, angin puyuh akan muncul, lalu mengacak-acak serpihan bara dan api. Tornado paling kencang bisa menjulang sampai puluhan meter. Rumah misteri di Gold Hill, Oregon telah memikat para turis dengan efek melawan gravitasinya. Di tempat ini, kamu nggak akan bisa berdiri tegak karena tubuhmu terus meleot. Bola bisa menggelinding ke atas, dan sapu bisa tetap berdiri tanpa dipegangin. Suku asli Amerika menyebut tempat ini sebagai tanah terlarang. Jauh sebelum rumah ini didirikan, bahkan mereka nggak mau dekat-dekat ke situ. Pemilik gubuk kemudian mengubahnya menjadi tempat yang punya daya tarik, dan ternyata mereka berhasil. Mereka bikin suasana di sekitar tempat ini jadi nyeremin, lalu nyebarin beritanya di berbagai surat kabar, internet, dan akhirnya terciptalah anomali mantul. Padahal sebetulnya itu hanyalah ilusi optik buatan manusia yang mengecoh penglihatan dan indera lain kita. Di Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini terdapat pohon cantik dengan warna ngejrengnya. Batang pohon pelangi ini kelihatan seperti dicat dengan warna jingga, hijau, merah, ungu, kuning, coklat, biru, dan masih banyak lagi. Sebagian batangnya bahkan kelihatan cerah banget dan kamu bisa aja mengiranya cuma buatan. Pohon pelangi ini terus-terusan ngelupasin kulit kayunya, lalu ngeliatin warna hijau cerah di lapisan bawah. Beberapa saat kemudian, lapisan hijau ini akan berubah warna. Nah, karena proses pengelupasan kulitnya nggak berlangsung bersamaan, batang pohon ini kelihatan warna-warni. Yaman menaungi gedung pencakar langit sekaligus metropolis tertua di dunia, kota kuno Shibam. Dijuluki sebagai Manhattan di gurun pasir, karena di dasar gurunnya terdapat sejumlah bangunan dari lumpur. Dulunya, tempat ini dijadikan sebagai persinggahan bagi kafilah. Bayangin nih,
Kamu lagi melihat gunung api meletus yang itu sendiri sudah merupakan pemandangan menakutkan. Tapi tiba-tiba, kamu melihat kilatan terang seram menerangi langit di atas gunung berapi. Ini bikin pengalaman makin mengerikan. Satu penyebabnya adalah listrik statis yang muncul ketika partikel abu bergesekan gak begitu tinggi di atas tanah. Sumber lain petir vulkanik berada jauh di atas permukaan tanah di dekat stratosfer, tempat kristal es bergerak kacau melepaskan sentakan kuat. Di Salar de Uyuni, rasanya kayak kamu berdiri di atas cermin besar, tapi ini sebenarnya dataran garam lebih dari 6.437 km persegi. Lokasinya di Bolivia, negara di Amerika Selatan berelevasi tertinggi. Cermin alami ini adalah sisa-sisa danau prasejarah yang telah menguap dahulu kala. Meskipun kelihatan datar, teknologi GPS membuktikan bahwa sebagian lanskapnya memiliki beberapa patahan kecil yang kurang dari 2,5 cm. Tempat ini padat banget hingga mengandung sekitar 10 miliar ton garam. Jika kamu ke sana di waktu yang tepat, beberapa danau di dekatnya meluap dengan lapisan air tipis yang bertindak sebagai cermin langit. Banyak penduduk lokal menambang garam dan litium dari sana. Jangan lupa lewati hotel garam pertama di dunia saat kamu berkunjung. Kamu bisa menemukan gunung pelangi sesungguhnya di Peru. Ilmuwan belum bisa menjelaskan ini. Puncak yang warna-warni sulit dicapai, tapi melihat warna biru, merah, hijau, kuning, dan pink di alam adalah sesuatu yang pantas dikenang. Yang kelihatan kayak piring terbang beku sebenarnya kantong-kantong gas metana yang sangat mudah menyala dan terbakar. Terperangkap di bawah air, kantong-kantong ini membentuk lanskap dan motif menakjubkan. Khas bagi danau-danau di belahan bumi utara, seperti Danau Alberta, Kanada, gelembung-gelembung ini muncul saat hewan, dedaunan, dan tanaman mati jatuh ke air dan dikonsumsi bakteri. Bakteri ini lalu melepaskan gas metan. Di akhir Maret 2018, Eropa Timur menyaksikan kejadian indah sekaligus seram. Para pemain ski meluncur menuruni lereng oranye di bawah langit bercorak merah. Merasa bingung dan bersemangat, orang-orang menggambarkan pengalaman ini seperti berjalan di Mars atau meluncur menuruni bukit-bukit pasir. Tapi, semisterius apapun fenomena ini, penjelasannya simpel dan mengecewakan. Penyebab lanskap mirip luar angkasa ini adalah badai pasir kuat yang datang dari gurun Sahara. Badai ini telah membawa serta debu, pasir, dan partikel-partikel polen yang membuat salju berwarna oranye. Ini bukan fenomena alam yang cuma terjadi sekali loh. Para ahli meteorologi bilang salju oranye menutupi daratan Eropa Timur setidaknya 5 tahun sekali. Sementara itu jangan makan salju oranye itu ya. Tanggal 20 dan 21 Februari 2018, masyarakat Timur Laut Amerika mengalami salah satu fenomena cuaca paling luar biasa, dan itu adalah gelombang panas. Betul, di bulan Februari. Faktanya ini gelombang panas musim dingin paling berkesan sejak pencatatan cuaca resmi mulai dilakukan tahun 1800-an. Misalnya di Freiburg, Maine, orang-orang melepas mantel mereka setelah suhu naik sampai 21,1 derajat Celcius. Di Fitchburg, Massachusetts, orang-orang yang bingung mulai memakai sandal begitu mereka melihat suhu di luar mencapai 26,7 derajat. Hal yang sama terjadi di Harrisburg, Pennsylvania, di mana suhu mencapai 28,3 derajat, dan di Wells, Maine, yang suhunya mencapai 25 derajat. Sekitar 11.000 tahun lalu, di negara Turki yang sekarang, tanpa kota atau peralatan logam apapun, beberapa perajin luar biasa terampil menyelesaikan Göbekli Tepe. Cara mereka yang bisa memotong dan mengangkat balok-balok batu kapur yang besarnya 3 kali T-Rex ini dan melambangkan apa masih belum diketahui. Satu fakta mencengangkan tentang Devil's Tower di Wyoming, Amerika adalah ilmuwan belum bisa menjelaskan terjadinya formasi alam ini sejak awal. Tahu kan, ini adalah formasi batu setinggi 264 meter dengan dinding begitu terjal hingga bisa dibilang vertikal.
Bongkahan batu ini muncul begitu saja di tengah dataran rendah Wyoming tanpa fenomena serupa sejauh berkilo-kilometer. Jadi, bagaimana lanskap sedatar itu bisa memunculkan sesuatu setinggi itu? Teori banyak, tapi belum ada yang bisa menjawab. Taman Nasional Kroasia adalah atraksi wisata besar dan merupakan situs warisan dunia dengan banyak hewan dan tumbuhan unik di sana. Taman ini mirip lokasi film epik dengan air terjun tak terbatas yang mengalir dari segenap penjuru dan danau-danau jernih di sekitar. Di pertengahan tahun 1980-an, seorang penyelam scuba menemukan monumen Yonaguni di lepas pantai Jepang. Ilmuwan merasa positif bahwa himpunan struktur ini berumur ribuan tahun, tapi mereka belum bisa memutuskan apakah monumen itu alami atau buatan manusia. Kalau terbukti sebagai kota kuno, misteri barunya adalah peradaban hilang apa yang telah membangunnya dan bagaimana bisa sampai di dasar laut? Bentuk dan formasi batu-batu ini bukan hasil pekerjaan manusia, tapi terbentuk oleh erupsi vulkanik intens. Ilmuwan masih bingung kenapa Giant's Causeway di Irlandia berbentuk seaneh itu. Di tahun 1812, karena alasan tak diketahui, seorang petani Inggris membayar pelukis setempat untuk menyingkirkan bertonton tanah di lereng bukit dan mengisi konturnya dengan kapur. Pelukis itu melarikan diri membawa uang itu, sehingga petani itu harus membayar kedua kalinya untuk menyelesaikan kuda putih Alton Barnes. Air terjun hitam di Islandia memperoleh namanya dari kolom-kolom lava gelap yang mengitarinya. Bagian dasar air terjun ini berbatu-batu tajam. Seluruh struktur itu menjadi inspirasi bagi arsitektur Islandia yang tampak di sebagian bangunan penting mereka. Kamu bisa melihat es rambut di hutan di malam musim dingin yang lembab, mirip gulali atau wig putih. Kristal es aneh ini tumbuh di kayu yang membusuk. Sayang, keindahan ini meleleh begitu matahari naik. Baru belakangan ini ilmuwan menemukan apa yang membentuk es rambut, yaitu, kamu siap? Jamur. Jamur memungkinkan es membentuk rambut-rambut super tipis dan membantu mendukung bentuk ini sepanjang malam. Jika jenis jamur khusus ini nggak ada, bukan rambut rapuh yang terbentuk, tapi struktur mirip kerak. Salah satu penyebab kebakaran hutan paling umum adalah petir dari badai petir. Tapi apa kamu pernah dengar kebakaran hutan yang memicu badai petir? Nah, sekarang kamu tahu. Ini terjadi tanggal 11 Mei 2018, gak jauh dari Amarillo, Texas. Lalu kebakaran Mallard super kuat bukan cuma membentuk awan pekat supermasif tinggi di udara. Panasnya juga menyebabkan badai petir ganas yang menumpahkan bertonton hujan es seukuran koin sejauh 96,6 km di Wheeler County, Texas. Carhenge adalah struktur teraneh di Nebraska. Pembuatnya mempelajari Stonehenge dan bikin versinya sendiri dari mobil-mobil tua sebagai penghormatan pada ayahnya. Beberapa mobil berdiri mirip monolit, yang lain tersambung membentuk lengkung. Ketika ditanya alasannya, pembuat konstruksi itu bilang, "Kenapa enggak?" Struktur mirip Stonehenge lain ditemukan di dasar Danau Michigan di tahun 2007. Ada sekumpulan batu di dalam lingkaran dan pahatan mastodon. Hewan itu punah lebih dari 10.000 tahun lalu, jadi mestinya pahatan tersebut lebih tua daripada itu. Lokasinya dirahasiakan dari publik, semoga kamu berhasil menemukannya ya. Teluk Hudson, Kanada, mungkin satu-satunya tempat di dunia di mana gravitasi lebih kecil dibanding tempat manapun di planet ini. Orang skeptis pun gak akan bisa mencibirnya, sebab perbedaannya telah diukur dengan alat presisi. Jadi apa artinya gravitasi di sini sekecil, katakan, di bulan? Sayangnya atau untungnya aku belum yakin. Perbedaannya sangat kecil. Nilai tepatnya adalah 0,005% atau 1/200 dari 1%. Kamu nggak akan bisa merasakannya meskipun benar-benar berusaha, tapi fakta itu tetap di sana. Ilmuwan bilang anomali ini ada karena lembaran es yang menutupi area itu sekitar 10.000 tahun lalu. Lembaran ini sangat menekan batuan hingga belum pulih sepenuhnya dan menggeser medan gravitasi di Teluk Hudson. Tapi suatu saat kelak, gravitasi di area ini akan kembali normal juga.
Di tahun 2010, fosil ikan ditemukan di 402,3 km barat Sungai Nil, tempat gurun Sahara segersang yang sudah-sudah. Temuan tak sengaja ini membuat ilmuwan percaya bahwa di tempat Sahara sekarang mungkin pernah ada laut, maka mereka mengadakan survei geologi dari area itu. Dan itu membuahkan hasil tak terduga, mereka menemukan bukti sesuatu yang besar di bawah pasir, dan itu bukan bagian dari laut sama sekali loh. Selama beberapa bulan, penelitian itu dilanjutkan dengan peralatan GPS di darat, dan kemudian setelah semua data daratan telah terkumpul, ilmuwan mengamati area itu dari satelit. Pemandangannya mencengangkan, ternyata ada cekungan sangat besar di bawah gurun dengan sebuah cekungan yang lebih kecil di dekatnya. Di sepanjang pesisir cekungan ini, pemukiman manusia purba telah ditemukan sebelumnya, dan sekarang akhirnya para peneliti telah menjawab alasan mereka memilih tempat tinggal itu. Di sana pernah ada danau dengan ukuran mengesankan, totalnya lebih dari 108.779,5 km persegi air bersih, sekitar setengah ukuran Danau Michigan. Kamu mencari tempat aman untuk mendirikan tenda saat hiking di alam liar. Yang terdengar cuma dedaunan dan ranting-ranting yang berderak di bawah langkah kakimu. Beberapa tupai berlari memanjat pohon di sana, tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Kamu lihat sesuatu yang aneh di sela-sela pepohonan di kejauhan. Kayaknya mirip struktur beton. Aneh, saat ini paling tidak kamu sudah 32 km memasuki hutan dan gak ada kota atau desa di dekat situ, sejauh yang kamu tahu. Jadi, kamu dan teman-temanmu memutuskan untuk keluar dari jalan setapak untuk melihat lebih dekat. Tapi setelah dekat, kamu sadar tangga itu gak menuju kemanapun. Ngapain tangga itu ada di sini? Di tempat yang jauh dari mana-mana. Bahkan juga gak mengarah kemanapun. Kamu siap-siap jadi detektif dan menyelidiki. Jadi, mungkin di sini pernah ada rumah besar kuno yang sudah runtuh bertahun-tahun dan yang tersisa tinggal tangga ini. Tapi yang cukup aneh, setelah struktur aneh itu dikelilingi, kamu sadar nggak ada jejak reruntuhan atau bahkan fondasinya. Kayaknya seseorang telah memotong tangga dari rumahnya seperti memotong kue dan dijatuhkan di sini tanpa alasan. Oke. Kamu dan teman-temanmu nggak benar-benar ingin lebih mendekat. Rasanya ada sesuatu yang nggak beres. Makin lama kamu lihat struktur aneh ini, makin terasa adanya kehadiran yang sangat seram. Sesuatu yang memberitahu, lebih baik kamu tinggalkan area ini secepatnya. Meski aneh, tangga acak yang secara tidak logis ditemukan di hutan sangat umum terjadi. Sebagian terbuat dari kayu, yang lain dari bata atau batu. Sebagian kelihatan kuno, sedang yang lain kayak baru selesai dibangun kemarin. Satu-satunya persamaan, semua tangga itu benar-benar nggak menuju kemanapun, dan semua ditemukan di lokasi yang sangat misterius. Salah satu tangga yang paling terkenal ada di Chesterfield, New Hampshire. Sebuah tangga batu panjang bergaya abad pertengahan dengan gapura melengkung gaya Romawi ada di tengah hutan. Dipercaya tangga ini dulunya bagian dari Kastel Madame Antoinette Seri. Dulu dia penyanyi besar di Paris. Kastel itu berasal dari sekitar 100 tahun lalu dan ditemukan lagi tahun 1962. Saat ini nggak ada lagi yang tertinggal kecuali tangga. Tangga kuno misterius lain berasal dari 9.000 tahun lalu. Lokasinya di suatu hutan di Italia. Kelihatannya mirip serentetan tangga menuju pelataran kecil di atas. Kenapa repot-repot membangun tangga jika nggak menuju kemana-mana? Nah, sebagian ahli berpikir kemungkinan ini semacam menara ritual. Tapi tebakan kamu setepat tebakan mereka. Ada anomali di Samudra Hindia yang dikenal sebagai geoid terendah Samudra Hindia. Anomali ini menghasilkan gaya gravitasi alami yang paling mendistorsi di dunia. Deposit mineral berat, palung laut dalam, dan reservoir magma mengganggu medan magnet di area ini. Gravitasi bumi berubah di berbagai tempat di seluruh planet ini. Ini memungkinkan para peneliti mencari pola dan mencari tahu apa yang sedang terjadi di permukaan. Medan gravitasi yang lebih tinggi biasanya berarti ada materi lebih padat di bawahnya, dan sebaliknya. Sebagian ilmuwan percaya kemungkinan anomali ini adalah lekuk di mantel bumi yang sedang bergerak naik ke kerak bumi. Pulau Niihau benar-benar menolak hasil kemajuan masa kini. Di sana nggak kelihatan ada mobil karena penduduk lokal bepergian dengan berjalan kaki atau naik sepeda. Nggak heran kalau kaki mereka bagus. Mereka bertahan tanpa air keran, internet, atau toko.
satu-satunya sekolah di seluruh pulau memakai tenaga surya dengan generator cadangan. Dan yang luar biasa, ini satu-satunya sekolah di negara ini yang memakai tenaga surya untuk menjadi penduduk pulau itu. Warga lokal menjelaskan beberapa aturan dasar yang harus ditaati penduduk permanen. Jika melanggar aturan ini, mereka bisa diusir. Nah, nggak jauh dari Bangkok di Thailand Timur Laut, ada sebuah formasi batu berumur 75 juta tahun. Batu-batu ini mirip 3 paus yang sedang berenang bersama. Desain indah kreasi alam ini dikenal sebagai 3 batu paus. Jutaan tahun lalu, area ini hanya berupa gurun, tapi daratan berubah. Batu pasir berangsur-angsur terlepas karena gerakan lempeng tektonik dan erosi. Begitulah formasi spektakuler ini terbentuk. Jika kamu jelajahi sistem jalan setapak di sekitar Batu 3 Paus, kamu akan temukan air terjun dengan flora dan fauna melimpah di sana. Lubang-lubang luas ini ditemukan di Semenanjung Yamal dan Gidan tahun 2014. Kelihatannya, lubang-lubang ini masih berubah dan berevolusi. Ukurannya bertambah lebar dan makin sering ditemukan orang. Tentu saja, teori tentang kemunculannya sangat banyak. Mulai dari hantaman meteorit sampai aktivitas dari peradaban lain. Tapi penjelasan paling umum adalah gas metana yang bereaksi terhadap molekul air setelah ibun abadi planet ini mulai meleleh. Ini menimbulkan gelembung-gelembung metana yang meletup melalui es. Kawah-kawah ini mungkin sudah berumur ribuan tahun, tapi nggak ada yang tahu pasti. Kamu berkendara ke kota kecil Taos, New Mexico. 2% penduduk lokalnya mendengar bunyi dengung aneh di udara tiap hari. Sebagian penduduk percaya bunyi ini berkaitan dengan teknologi yang dipakai pengunjung dari galaksi lain. Ada juga teori bahwa sesuatu yang jahat tinggal di kota itu. Orang bilang, Taos dikutuk. Roh atau hantu jahat menghukum manusia karena perbuatan nenek moyang mereka di masa lalu. Ilmuwan masih belum bisa menjelaskan sifat bunyi ini. Menurut teori lain, bunyi ini disebabkan akustik luar biasa dari lokasi tersebut. Sementara itu, yang lain berpikir bunyi dengung itu halusinasi. Sebagian orang bisa mendengarnya karena semua orang berbicara, dan otak kita membentuk ilusi bunyi yang nggak benar-benar ada. Bunyi itu juga nggak terdengar sama bagi semua orang. Bagi sebagian orang, bunyi ini berupa gumaman rendah. Bagi orang lain lebih mirip bunyi dengung, tapi ini bukan satu-satunya tempat di mana kamu bisa mendengar bunyi-bunyi aneh. Bunyi ini disebut The Hum, dan orang di seluruh dunia mengaku pernah mendengarnya. Sejumlah penduduk desa kecil di Skotlandia menggambarkan bunyi ini sebagai gumaman rendah yang parau. Sementara itu, sejumlah penduduk Florida juga mendengar bunyi serupa. Nggak diketahui dengan pasti kapan fenomena ini muncul, tapi pertama kali media mulai membahasnya di tahun 1970-an di Inggris. Juga ada catatan tertulis tentang dengung misterius dari 200 tahun lalu. Diperkirakan hanya sekitar 2% penduduk planet ini yang bisa mendengarnya. Mungkin telinga mereka menangkap gelombang frekuensi rendah atau hal yang lain sama sekali. Mungkin mereka mendengar senandung karena orang itu nggak tahu lirik lagunya. Ya, lelucon ini juga sudah berumur 200 tahun. Sebuah gunung berapi di Indonesia memuntahkan lava biru terang dan menghasilkan api warna biru dan ungu elektrik. Fenomena ini terjadi karena gunung berapi ini memiliki kandungan belerang tertinggi di dunia. Kamu juga bisa tahu kalau ada di dekatnya. Dari bau busuknya, aku ngelantur. Dan saat gas belerang terkena udara panas membakar dan menyala karena lelehan lava, warnanya jadi biru. Kamu juga bisa menemukan danau asam terbesar di kawah ini. Ya, ini beneran bau. Sungai dan danau bawah air disebut kolam air asin karena suatu alasan. Salinitas yang tinggi membuat air di dalamnya lebih padat dibanding air laut di sekitarnya. Karena itu, kolam ini tenggelam ke dasar laut, membentuk sungai dan danau. Sungai dan danau bawah air ini membentuk gelombang tersendiri, dan gelombang ini kadang bisa menerjang garis pantai. Jika kamu turun dengan kapal selam, ia akan mudah mengapung di permukaan kolam air asin. Tapi tanpa kapal selam, berenang di danau semacam itu akan terlalu berisiko. Kandungan metana dan hidrogen sulfida yang beracun di danau ini terlalu tinggi. Ya, ini juga mau kulewatin aja. Tapi hey, silakan. Gua Kristal di Meksiko adalah tempat formasi kristal paling unik di dunia. Berkat kondisi yang sangat langka di gua ini, kristal-kristal di sana tumbuh mencapai ukuran yang sulit dipercaya. Udaranya luar biasa lembab. Airnya mengandung banyak sekali mineral yang memacu pertumbuhan raksasa putih susu itu. Sebagian di antaranya lebih panjang dari tiang telepon.
Donat salju berbentuk silinder terbentuk jika tiupan angin mulai menggulung salju melintasi area bersalju, seolah-olah sedang membuat bola salju. Jika ini benar-benar bola salju, maka akan terlalu berat untuk digerakkan angin. Tapi bagian tengah donat salju itu berongga. Ini terjadi karena lapisan dalamnya terlalu tipis dan tertiup saat donat terbentuk. Ini membuat objek itu lebih ringan dari bola salju. Sayangnya, donat salju fenomena langka karena pembentukannya butuh kondisi yang sangat presisi. Depresi Danakil di Ethiopia mungkin salah satu tempat paling aneh yang pernah kamu lihat. Depresi ini dihiasi mata air panas berwarna elektrik, kolam lava, dan dataran garam luas. Kamu harus hati-hati sekali di sana. Gas-gas beracun berputar-putar di atas ladang hidrotermal dan banyak kolam sangat asam. Jadi jangan berenang di sana. Setidaknya sampai 30 menit setelah makan siang. Bercanda. Dan akhirnya, nggak ada yang misterius dari 28.000 bebek karet yang ditemukan di laut tahun 1992, yaitu saat kapal pengangkut mainan untuk kamar mandi tersesat di laut ketika berlayar dari Hong Kong ke Amerika Serikat. Sebagian dari bebek ini masih terapung-apung di laut beberapa dekade setelahnya. Bebek-bebek itu sudah terlihat di Amerika Serikat, Alaska, Hawaii, dan bahkan Australia. Dan mainan ini bikin mandi jadi seru. Oh, bebek karet! Matahari terbenam berwarna ungu. Kamu pasti pernah melihatnya setidaknya sekali dalam hidupmu. Biasanya, ini bukan sesuatu yang buruk dan ada hubungannya dengan cara cahaya merambat. Cahaya yang dihasilkan matahari berwarna putih. Ketika melewati sebuah prisma, kamu akan melihat gelombang cahaya dengan warna yang berbeda, dari merah dan oranye hingga biru, hijau, dan nila. Cahaya biasanya merambat dalam garis lurus kalau nggak ada penghalang. Gelombang cahaya yang lebih pendek, termasuk warna biru dan ungu, akan lebih mudah tersebar ketika bertemu dengan penghalang, seperti molekul dan aerosol di atmosfer. Karena matahari berada rendah di cakrawala saat terbenam dan terbit, cahayanya harus melewati lebih banyak molekul yang menyebarkan cahaya ungu dan biru. Warna yang ditangkap oleh matamu adalah kuning, oranye, dan merah. Tapi dengan kondisi yang tepat, kamu bisa melihat langit ungu yang indah loh. Kadang-kadang langit ungu muncul karena alasan yang jauh lebih menakutkan. Bisa disebabkan oleh badai, kebakaran hutan, atau badai debu. Konsentrasi uap di udara meningkat dan cahaya menyebar lebih banyak dari biasanya. Debu, matahari yang terbenam, dan tutupan awan yang rendah semuanya berkontribusi pada peristiwa alami ini. Langit berubah jingga dan merah saat senja kalau cahaya masih cukup. Kemudian memancarkan warna merah muda yang bercampur dengan langit biru gelap di atasnya. Ingat nggak apa yang terjadi kalau kamu mencampurkan warna merah muda dan biru? Ya, kamu akan mendapatkan warna ungu. Gak semua badai membuat langit menjadi ungu. Mencoba untuk memprediksi apakah badai itu akan terjadi, sama seperti mencoba meramalkan pelangi. Namun, orang-orang melaporkan beberapa badai besar yang membuat langit berubah menjadi ungu. Langit hijau mungkin terlihat spektakuler seperti langit ungu, tapi sebenarnya langit hijau juga menandakan bahaya. Warna ini biasanya menandakan badai petir, badai es, atau tornado sedang terjadi di sekitarmu. Warna yang unik ini adalah hasil dari sinar matahari berwarna kuning yang bercampur dengan cahaya biru yang berasal dari awan badai. Kamu sedang menikmati hari yang cerah di tepi laut dengan angin sepoi-sepoi menerpa rambutmu. Ketika tiba-tiba kamu melihat air mulai surut dari pantai dengan kecepatan tinggi. Ini tanda untuk mulai berlari secepat dan sejauh mungkin dari pantai. Kemungkinan besar tsunami akan datang. Reaksi yang cepat akan memaksimalkan peluang selamat. Kalau kamu melihat permukaan air laut naik tapi nggak terlalu ekstrim, itu bisa menjadi tanda lain dari tsunami yang mendekat. Hal ini terjadi pada 40% kasus. Dan air yang datang adalah gelombang tsunami pertama. Gelombang berikutnya yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya biasanya menyusul dalam waktu sekitar 10 menit. Hal lain tentang tsunami nih, tsunami sering datang dengan suara yang keras. Orang-orang menggambarkannya sebagai guntur, suara lokomotif, helikopter, atau ledakan keras. Kamu lihat nggak alur air berombak di pantai? Sebaiknya jauhi ya. Mungkin ada arus balik di bawah permukaan yang bisa sangat berbahaya. Terkadang, ombak menghantam pantai dengan cara yang aneh yang membentuk arus balik ini. Kamu mungkin melihat gelombang yang aneh atau area dengan warna yang berbeda dari air lainnya.
Potongan rumput laut acak yang bergerak ke segala arah adalah tanda peringatan lain arus balik. Kalau terjebak dalam arus balik, cobalah untuk tetap mengapung, tapi jangan melawan arus. Kamu hanya akan membuang energi yang berharga. Berteriaklah minta tolong dan cobalah mengapung di sepanjang pantai. Begitu keluar dari arus, berenanglah secara diagonal ke pantai. Lain kali kalau melihat awan berbentuk kerucut di langit, ingat, ini adalah saat yang tepat untuk mulai mencari tempat berlindung. Kalau awan tetap seperti itu, badai besar akan datang. Namun kalau awan itu mulai berputar-putar, itu berarti awan tersebut akan berubah menjadi tornado. Kalau ada lebah di dekatmu, mereka bisa menyelamatkanmu dari masalah besar suatu hari nanti. Lebah-lebah kecil yang bekerja keras ini menjadi lebih aktif dari biasanya ketika merasa ada badai yang akan datang. Mereka akan mengumpulkan lebih banyak nektar lebih cepat sebelum badai menghantam. Dan setelah selesai, mereka akan selalu kembali ke sarang 10 hingga 15 menit sebelum hujan lebat. Bahkan ketika nggak ada tanda-tanda yang jelas hujan akan datang. Rahasianya ada pada bulu-bulu super sensitif di bagian belakang yang bisa menangkap elektrostatik dari awan badai. Selama berabad-abad, orang-orang menyadari hewan-hewan bertingkah aneh beberapa hari sebelum peristiwa seismik besar. Anjing nggak bisa berhenti menggonggong, sapi berhenti mengeluarkan susu, dan kodok, tikus, dan ular meninggalkan sarang mereka. Sepertinya hewan bisa merasakan gelombang kejut awal yang lebih kecil yang bahkan nggak disadari oleh manusia. Ilmuwan mencoba mencari penjelasan yang tepat untuk hal ini dan melakukan berbagai tes dan eksperimen tanpa henti. Sejauh ini, mereka masih berusaha menjelaskan misteri ini. Kamu mencium bau ozon di udara nggak? Ketika badai petir terjadi, bau paling khas dan menyengat yang bisa dicium adalah bau ozon. Muatan listrik petir membebaskannya dari tempat yang lebih tinggi. Bau hujan lainnya yang lebih enak adalah petrikor. Air hujan membangunkan molekul-molekul pada tanaman, pohon, beton, dan aspal. Aromanya menyebar ke semua tempat. Kamu bahkan bisa merasakan bau itu di mulutmu. Semua ion positif di udara yang dilepaskan oleh petir akan bercampur dengan ozon dan air liurmu. Dan begitulah kamu merasakan logam yang pahit. Ketika petir akan menyambar, kamu mungkin mendengar suara berderak, berdengung, atau bergetar yang aneh yang berasal dari benda-benda logam di dekatnya. Telapak tanganmu mungkin mulai berkeringat. Lalu, kamu merasakan bulu kudukmu berdiri. Itu adalah panggilan yang jelas untuk bertindak, dan tindakan itu adalah lari menyelamatkan diri. Muatan positif mengalir melalui tubuhmu, mencoba meraih bagian badai yang bermuatan negatif. Percaya deh, kamu nggak ingin muatan-muatan ini bertemu. Kalau kamu nggak melihat tempat berlindung yang bisa dijangkau dengan cepat, cobalah untuk membuat dirimu lebih kecil dari benda-benda di sekitarmu. Tinggalkan payungmu dan jauhi pagar kawat, pipa besi, rel kereta api, dan benda-benda logam lainnya. Dan jangan berbaring di tanah. Kemungkinan besar tanah itu basah, yang artinya konduktor listrik yang bagus. Kalau kamu tiba-tiba melihat ada celah-celah di aspal di samping rumahmu, bisa jadi itu adalah tanda peringatan lubang runtuhan. Periksalah bagian dalam rumah. Apakah pintunya mulai macet? Atau mungkin ada celah di tempat pertemuan dinding dan langit-langit? Lemari dan laci dapur yang gak rata, lantai yang miring, tangga yang mulai miring, air yang bocor setiap kali hujan, dan molding yang bergeser. Semuanya merupakan tanda-tanda lubang runtuhan akan segera terbuka. Untuk mengetahui apakah itu benar-benar lubang runtuhan dan seberapa berbahayanya, kamu harus berkonsultasi dengan perusahaan konstruksi. Kalau kamu menemukan lubang runtuhan yang sudah ada di sana, kamu harus menjauhinya. Buat pagar atau ikat tali agar nggak terlalu berbahaya bagi orang lain. Kamu akan butuh bantuan profesional untuk memperbaikinya. Beberapa gunung berapi berteriak ketika akan meletus. Gempa bumi kecil yang sering terjadi sebelumnya menghasilkan dengungan. Sebagian besar nggak terdengar oleh telinga manusia, tapi kadang-kadang mencapai frekuensi yang memungkinkanmu mendengarnya sebagai suara gemuruh atau desisan aneh yang berasal dari tanah. Suara ini dikenal sebagai getaran harmonik. Pada beberapa gunung berapi, ini adalah suara gelembung magma yang bergetar ketika melewati celah-celah di kerak bumi. Tapi nggak selalu seperti ini ya. Kalau ilmuwan berhasil memahami apa yang sebenarnya menyebabkan jeritan gunung berapi ini, mereka akan bisa membuat sistem peringatan dini terbatas untuk letusan gunung berapi. Kalau kamu berada di alam bebas, perhatikan air di anak sungai, sungai kecil, dan sungai. Kalau permukaannya turun dengan cepat, bahkan saat hujan, ini mungkin pertanda akan terjadinya tanah longsor.
Dan kalau kamu mendengar suara gemuruh yang samar-samar atau suara yang gak biasa, seperti batu-batu yang saling beradu, bisa jadi puing-puing sedang menuju ke arahmu. Ini adalah tanda untuk segera pergi ke tempat yang aman, seperti sekarang. Hei, kamu pernah dengar pelangi api? Aku juga belum pernah kok. Kalau busur sirkum horizontal? Kayaknya nggak pernah. Tapi ternyata dua istilah itu merujuk pada satu peristiwa yang sama. Sekilas kelihatannya kayak lukisan atau cipratan warna pelangi di langit. Meski namanya pelangi api, fenomena ini nggak ada kaitannya dengan api atau hujan. Fenomena langka ini terjadi saat matahari bersinar melalui sejenis formasi awan es. Halo pelangi juga unik. Pada fenomena ini pun harus ada sejenis kristal es di awan agar permukaan bumi membelokkan cahaya dari matahari menjadi cincin sempurna. Sama halnya dengan sinar bulan. Tapi perbedaannya, halo bulan biasanya berwarna putih, sementara itu halo matahari berwarna pelangi. Saat mengunjungi wilayah dataran tinggi, kamu mungkin beruntung kalau bisa melihat penitentes. Penitentes adalah kumpulan es yang berbentuk bilah runcing. Fenomena ini terjadi di lingkungan yang dingin dan tinggi banget dengan udara kering. Sinar matahari mengubah es langsung menjadi uap, bukan mencairkannya. Oleh karena itu, bilah salju dan es ini muncul di permukaan bumi. Meskipun menggemaskan, tinggi bilah ini bisa mencapai 4,5 meter. Bagaimana jadinya kalau tetesan lava bertemu angin? Jadi Pele's Hair dong. Kata Pele berasal dari simbol Hawaii kuno untuk gunung berapi. Saat membawa tetesan kecil lava, angin menyebabkan lava meregang kayak untayan rambut. Prosesnya mirip pembuatan kawat kaca. Untayan halus ini bisa membentang sejauh 2 meter. Walau jarang terjadi, hujan bisa turun tanpa awan. Masa sih? Yuk simak penjelasan ilmiah dari fenomena langka ini. Kadang fenomena ini disebut hujan panas, karena hujannya seperti jatuh dari matahari. Tapi nggak mungkin kan, hujan langsung jatuh dari sebuah bintang? Awan hujan agak jauh dari lokasi tersebut. Dengan sinar matahari yang jatuh miring, awan jadi nggak kelihatan. Ditambah angin untuk meniup hujan ke arah kamu, dan tara, jadilah hujan panas. Ada tempat bernama Salar de Uyuni di Bolivia. Ini merupakan dataran garam terluas di dunia. Nah, separuh litium dunia yang jadi komponen penting untuk memproduksi baterai juga ada di tempat ini. Tapi, apalagi sih yang spesial banget dari tempat ini? Pada musim hujan, dataran garam terluas ini berubah menjadi danau cermin. Apa yang kamu bayangkan saat mendengar kata air terjun darah? Film horor? Wah, air terjun darah cuma rangkaian air terjun yang berlokasi di salah satu wilayah paling kering di Antartika. Air terjun ini muncul dari danau bawah tanah yang dipenuhi sejenis bakteri. Bukannya pakai gula, organisme kecil ini pakai sulfat untuk membentuk energi. Hal inilah yang membuat saintis penasaran. Air di danau ini penuh kandungan besi yang berkarat saat bertemu udara. Oleh karena itu, air terjun ini berwarna kemerahan dan diberi nama air terjun darah. Kita tahu lagu ini, tapi memang betulan ada kok. Memang ada benda yang disebut desert rose. Tapi bukan tanaman, melainkan bentuk unik dari gypsum mineral. Desert rose terbentuk di tempat berpasir kering yang kadang bisa banjir. Pergantian lingkungan basah dan kering ini membuat kristal gypsum muncul di antara butiran pasir, terperangkap di sana dan membentuk bunga mawar. Pernah dengar istilah mata Sahara? Saintis masih berusaha mencari tahu proses pembentukannya. Kamu cuma bisa melihatnya kalau melintas di atasnya, tapi intinya mata Sahara adalah kubah alami yang terbentuk kira-kira 100 juta tahun lalu. Aku belum lahir waktu itu. Mata Sahara punya struktur melingkar dengan diameter sekitar 40 km. Lapisan terbesarnya atau lapisan tengah kira-kira berdiameter 30 km. Astronaut adalah salah satu orang pertama yang melihatnya dan mata Sahara diteliti sejak itu. Bahkan sampai sekarang, saat mendarat di Florida, mereka tahu mereka sudah hampir sampai saat melihat mata Sahara. Salah satu pohon berwarna paling indah di dunia ada di Filipina dan Indonesia. Namanya Eucalyptus pelangi atau pohon pelangi. Nama ini diambil karena kulitnya berubah warna dan mengelupas seiring usia pohon itu. Batang hijau terang adalah pohon termuda karena mengandung zat klorofil yang biasanya ada pada daun.
Lalu warnanya berubah menjadi ungu, kemudian merah. Akhirnya berubah menjadi coklat saat tumbuh dan kehilangan klorofil. Kamu pasti mengira ini satu hutan. Salah, ini cuma satu pohon. Ini juga bukan ilusi optik ya. Di bawah tanah ini ada jaringan akar kompleks yang menghubungkan sekitar 47.000 bentuk seperti pohon yang kamu lihat di atas tanah. Ini adalah pohon quaking aspen. Sebagian pohon ini merupakan salah satu organisme tertua dan terbesar di dunia. Nah, ini tujuan wisata yang bagus, atau mungkin enggak. Menurut data terbaru yang dirilis NASA, tempat yang paling sering tersambar petir di dunia adalah Danau Maracaibo di Venezuela. Dalam setahun, ada 300 kali badai petir di lokasi ini. Tapi apa sih uniknya tempat ini sampai sering banget terjadi badai di sini? Karena di tempat ini udara gunung yang dingin bertemu dengan angin lembab yang hangat dan menghasilkan aliran listrik di atas danau. Eternal Flame Falls atau air terjun api abadi berlokasi di upstate New York dekat perbatasan Kanada. Di wilayah ini ada air terjun kecil yang punya rahasia besar, percikan setinggi 20 cm. Ternyata ada kebocoran gas yang memicu api di balik air terjun ini. Air terjun ini menutupinya agar apinya tetap menyala hampir setiap saat. Pendaki memang suka menyalakannya lagi kalau melihat apinya padam. Fenomena ini sebenarnya cukup umum, tapi Eternal Flame Falls lebih populer karena umurnya yang lebih muda. Dan jujur aja, bagus banget kalau difoto. Aku pernah dengar pasir kuning, pasir putih, dan bahkan pasir hitam. Tapi baru sekarang aku tahu pantai hijau. Papakolea atau dikenal dengan pantai pasir hijau berlokasi di Hawaii dan merupakan salah satu dari sedikit pantai di dunia yang punya pasir hijau. Warna unik itu berasal dari batu olivin yang terbentuk saat gunung berapi di dekat pantai meletus. Kalau di Hawaii sih, semua gunung berapi memang dekat. Beralih dulu dari pasir hijau karena ada pantai lain yang bahkan bisa menyala dalam gelap dan fenomena itu alami. Apa penyebabnya? Si kecil fitoplankton atau kadang disebut juga mikroalga. Intinya ini adalah tumbuhan kecil yang mengandung klorofil dan butuh sinar matahari untuk hidup dan tumbuh. Kebanyakan fitoplankton bisa mengapung di bagian atas samudra yang masih bisa ditembus sinar matahari. Saat terganggu dengan gerakan ombak dan arus, fitoplankton akan memancarkan cahaya yang mirip kilau pada malam hari. Mikroorganisme spesial ini banyak ditemukan di pantai di seluruh dunia seperti Maladewa, Puerto Rico, dan Everglades. Di dasar gunung yang berada di pinggiran Afton, Wyoming, terdapat sungai kecil bernama Intermittent Spring. Hanya ada 3 sungai kayak gini di seluruh dunia. Tapi apa sih yang bikin sungai ini misterius banget? Mungkin karena sungai ini mengalir dan berhenti setiap beberapa menit. Saintis belum bisa memastikan penyebabnya, tapi mereka berspekulasi bahwa itu cuma efek isapan yang terjadi di dalam tanah, sehingga menyebabkan sungai sering banget berhenti dan mengalir lagi. Kalau kamu tertarik untuk melihat fenomena ini, coba datang di akhir musim panas karena Intermittent Spring paling aktif pada bulan-bulan itu. Kayak lelucon ya, kamu hanya bisa menyaksikan spring di musim panas alias summer. Oke, sekian dulu ya. Batu berjatuhan di lereng gunung berapi yang mengamuk, mendorong bebatuan besar lain yang menghalanginya. Lalu jatuh ke laut dalam gejolak besar, menimbulkan gelombang tinggi yang belum pernah ada sebelumnya. Inilah yang mungkin terjadi jika Helena Slam di Kepulauan Besar Hawaii amblas ke lautan. Gunung api Kilauea masih terus aktif. Erupsi terakhirnya terjadi pada tahun 2018. Biasanya erupsi ini disusul dengan gempa bumi dan kekuatannya bervariasi. Dalam setiap guncangannya, batu magma menggelinding menuruni lereng. Formasi bebatuan ini disebut slam. Yang paling terkenal yaitu Helena Slam. Pada tahun 1868, pergeseran selam menyebabkan gelombang tinggi hingga 18 meter. Yang paling mengerikan justru terjadi sekitar 110.000 tahun lalu, saat longsorannya memicu gempa yang terbilang paling dahsyat. Kemudian, terjadilah mega tsunami setinggi lebih dari 300 meter. Para ilmuwan khawatir kalau hal serupa akan terulang lagi di masa depan. Jika terjadi, gelombangnya mungkin akan menyapu seluruh Hawaii, serta bisa mencapai pesisir Amerika Utara dan Selatan.
Meski begitu, para ahli geologi segera meyakinkan kalau longsor seperti ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Kalaupun terjadi, pasti akan jadi bencana yang sangat besar. Yuk, mari. Taman Nasional Yellowstone di bagian barat Amerika Serikat terkenal dengan panoramanya yang indah, terutama Grand Prismatic Spring. Lokasinya ada di tengah-tengah Yellowstone. Tapi kita perlu tetap waspada karena Yellowstone merupakan kaldera yang sangat besar. Sebenarnya sih gunung api super yang sedang tidur. Gunung api jenis ini ribuan kali lebih kuat dari gunung api biasa seperti Kilauea. Coba bayangkan, erupsinya bisa melontarkan bebatuan super besar, mengalirkan lava panas, dan menyemburkan awan panas. Sehingga perjalanan udara di banyak negara lumpuh total selama berminggu-minggu. Kamu bisa bayangkan kalau kejadiannya 1000 kali lebih dahsyat. Nah, beginilah kalau Yellowstone mengalami erupsi. Awalnya, area luas di bagian tengah Taman Nasional ini akan berguncang, runtuh, lalu meletus dengan daya ledak sampai bermega-megaton. Lava mengalir keluar dibarengi batu magma yang menutupi area seluas 100 km persegi, atau kurang lebih seluas Jakarta Selatan. Yang paling berbahaya justru abu vulkaniknya. Awan panas akan membumbung tinggi sampai berkilo-kilometer di udara, lalu terbawa angin ke segala penjuru. Karena jauh lebih dahsyat dari erupsi gunung api biasa, daya jangkau dan kerusakannya juga jauh lebih parah. Abunya berat dan tebal, jadi akan menyelimuti wilayah yang sangat luas, merusak area pertanian, bahkan gedung. Selain itu, abu ini akan berhamburan di langit dan menghalangi sinar matahari. Akibatnya, suhu bumi akan turun. Muncullah musim dingin bohongan. Erupsi gunung api biasa bisa menurunkan suhu global hingga beberapa derajat. Dan erupsi gunung api super akan menyebabkan zaman es baru. Untungnya, erupsi gunung api super Yellowstone sangat tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat atau kapanpun juga. Sepanjang sejarah, gunung api ini cuma meletus 3 kali. Lagi pula, tidak ada bukti kalau bencana seperti ini akan terjadi lagi. Para ilmuwan memperkirakan kemungkinannya 0,00014%. Angka ini jauh lebih kecil dibanding asteroid yang mungkin memusnahkan kita semua. Masih soal asteroid. Kalau dinosaurus bisa ngomong, atau kalau masih hidup, hewan ini pasti akan bilang, ancaman asteroid bukan omong kosong loh. Para ilmuwan dari NASA sudah melacak 90% asteroid di dekat bumi yang berukuran cukup besar. Tidak ada satupun yang perlu kita khawatirkan. Tapi masih ada 10% asteroid lain yang belum diketahui lokasinya. Apalagi arah lesatan asteroid bisa berubah karena tarikan objek luar angkasa lain dan akhirnya mengarah ke bumi. Gawat! Kalau asteroid yang menabrak bumi berukuran cukup besar, katakanlah berdiameter 1,6 km, akan terjadi ledakan kuat yang mampu memusnahkan banyak kota besar hanya dalam hitungan detik. Kemudian, terbentuklah awan debu dan serpihan yang akan menghalangi sinar matahari, seperti awan abu dari gunung berapi. Selanjutnya, seluruh dunia mengalami musim dingin selama seabad. Tapi kemungkinan asteroid jatuh di lautan. Kalau sudah begini, gelombang setinggi berkilo-kilometer akan menyapu kota-kota di sepanjang pesisir di seluruh dunia. Setidaknya tidak akan ada zaman es baru. Meski para ilmuwan cukup yakin kalau ancaman ini tidak akan ada dalam waktu dekat, kita tidak bisa sepenuhnya abai loh. Manusia perlu waktu 5 tahun untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana seperti ini. Kalau asteroid besar di dekat bumi tiba-tiba mengubah arah lesatannya, lalu menuju ke bumi, kita tidak akan sanggup menghadapinya. Bencana yang sangat mungkin terjadi ada di negeri Paman Sam, lebih tepatnya sesar San Andreas di California. Sesar ini bisa pecah sewaktu-waktu dan para ilmuwan memperkirakan gempa bumi di sepanjang jalur ini kemungkinan terjadi 3 dekade mendatang. Kalau benar-benar terjadi, keadaannya akan sangat mengerikan. Mereka memperkirakan kekuatan gempanya 8,0 magnitudo atau setara dengan gempa terparah sepanjang sejarah. Gempa ini bahkan akan lebih membahayakan karena California punya beberapa kota terpadat di bagian barat Amerika Serikat, termasuk Los Angeles dan San Francisco. Di sana banyak gedung pencakar langit,
dan biasanya gedung-gedung ini rentan terhadap getaran di bawah tanah. Gempa bumi San Andreas bisa menimbulkan kerusakan parah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Belum cukup sampai di situ. Tanahnya bisa terbelah lalu meluluh lantakkan gedung, area pertanian, dan benar-benar mengubah lanskap kota. Tetap saja, ilmuwan yakin kalau kemungkinan terjadinya gempa seperti ini hanya 7% dalam 30 tahun ke depan. Jadi, kemungkinan besar atau 93%-nya kita tidak akan menyaksikan peristiwa ini selagi hidup. Ada juga bahaya gempa bumi lain yang letaknya tidak jauh dari California, yakni Megatrust di Chile. Negara ini berada tepat di atas zona subduksi atau lokasi pertemuan dua lempeng tektonik yang saling menunjam. Disinilah tekanan terakumulasi oleh gerakan lempeng yang terus-menerus. Saat tekanannya terlalu besar, terjadilah gempa bumi dahsyat. Gempa bumi sering sekali terjadi di Chili dalam beberapa tahun terakhir. Para ilmuwan khawatir gempa super dahsyat sedang mengintai. Menurut prediksi mereka, gempa besar akan terjadi sebelum akhir abad ini dan akan merusak area pantai. Gempa yang lebih kecil saja bisa menyebabkan tsunami yang membanjiri pantai baratnya. Sedangkan tsunami besar kemungkinan akan memicu gelombang yang sangat tinggi. Berita baiknya, penduduk Chili tahu cara mengantisipasinya dan para ahli geologi cukup yakin kalau mereka akan bisa berevakuasi sebelum gempa bumi itu terjadi. Pada September 1859, astronom Richard Carrington sedang mengamati matahari. Tiba-tiba ia melihat kobaran di permukaannya. Carrington menuliskan kejadian ini dalam buku catatannya, tapi dia baru tahu pentingnya fenomena ini beberapa hari kemudian. Energi dari kobaran itu sampai ke bumi dan langsung menabrak planet kita. Aurora Borealis pun muncul di langit Kuba dan membakar kabel telegraf di seluruh dunia. Badai matahari ini disebut sebagai peristiwa Carrington. Badai matahari lumayan sering mengenai bumi dan tidak ada yang sekuat peristiwa Carrington. Tapi pada tahun 2012, para astronom mencatat suar matahari dengan energi serupa hampir mengenai planet kita lagi. Kalau saja peristiwa ini terjadi 1 minggu sebelumnya, kita pasti akan sangat kesulitan. Sekarang ini kita sangat bergantung pada listrik di hampir semua lini kehidupan. Badai matahari yang kuat akan sangat mengacaukan medan elektromagnetik bumi. Seluruh peralatan listrik akan mati atau korsleting dan trafo besar akan rusak total. Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk memperbaikinya. Belum lagi biaya mati lampu total akan mencapai kuadriliun rupiah. Sangat disayangkan sih, sains tidak bisa memprediksi badai matahari. Dan kalaupun sudah mengantisipasinya, kita tetap tidak akan sanggup menghentikannya. Suar ini terjadi dalam hitungan detik dan partikel cuma perlu waktu sekitar 8 menit untuk sampai di atmosfer bumi, lalu menyebabkan gangguan. Mati listrik akan terjadi beberapa saat kemudian, mungkin dalam 1 atau 2 hari saat awan plasma besar sampai di bumi. Saat itulah kita tidak akan bisa berlindung dari suar matahari. Suar yang bisa memadamkan listrik secara global bisa saja terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Kemungkinannya cukup besar, sekitar 12%. Tapi untungnya, kita jadi tahu kemungkinan ini dan setidaknya bisa mengantisipasinya. Oh iya, jangan lupa siapkan celana dalam dan kaos kaki ya, buat jaga-jaga, oke? Kamu ngerasa ada gemuruh dari bawah, bukan perut kamu kok. Suaranya rendah dan seram. Kamu ngangkat kepala kamu, lalu ngelihat cahaya aneh. Itu kayak bola berkilau yang melayang tinggi di langit. Kamu menelan ludah. Fenomena itu disebut cahaya gempa. Cahaya gempa memang kurang dipahami sih, tapi saksi bilang cahaya gempa punya berbagai bentuk dan ukuran. Bisa dalam bentuk bola cahaya, petir, pita, dan kilau stabil di langit. Nggak lama setelah itu biasanya terjadi gempa kencang. Saintis nggak bisa menjelaskan kenapa cahaya itu muncul, dan cahaya itu emang nggak selalu muncul. Ada yang bilang itu adalah reaksi gas bawah tanah yang dilepaskan ke atmosfer. Nggak lama kemudian gempa terjadi, tapi untungnya nggak sekencang yang kamu kira. Tanah bergetar, tapi kamu masih bisa tetap berdiri. Gempa itu berhenti nggak lama setelah dimulai, lalu kamu berjalan pulang. Di jalan pulang kamu melihat kilat dan mendengar retakan keras. Petir menyambar sebuah pohon di dekat tempat kamu berdiri. Pohonnya terbakar dan ada kolom api yang naik ke langit. Hujan belum turun juga dan pilar itu semakin tinggi. Kamu pernah dengar tornado api?
Fenomena ini terjadi waktu angin terperangkap di dalam lingkaran dekat tanah karena adanya perbedaan tekanan udara. Tornado mini ini biasanya gampang dilihat. Puing kecil, debu, pasir, dan daun terangkat dan mulai terbang melingkar cepat. Tapi kalau ada api di dekat sana, corongnya bisa menarik api dan bikin api itu jadi lebih besar. Kobaran apinya berputar-putar, semakin tinggi dan akhirnya membuat menara yang berputar. Untungnya, tornado api cepat padam dan biasanya nggak menyebabkan kerusakan besar. Tapi jangan sembunyi dari badai kayak di bawah pohon ini ya. Pohon unik ini ada di Florida dan di beberapa bagian pesisir Karibia. Dari luar, pohon ini kelihatan biasa aja. Batang abu-abu, daun hijau, dan buah yang mirip apel kecil. Tapi ingat, jangan pernah metik apel ini dan jangan berdiri di samping pohon ini, terutama waktu hujan. Ini adalah pohon mancinil. Pohon ini dianggap pohon paling berbahaya di dunia. Batang, kulit, ranting, dan buahnya mengandung getah beracun. Kena satu tetes cairan asam korosif ini aja bisa bikin kulit rusak parah. Pohon ini bisa mengeluarkan getahnya, dan kalau nggak sengaja megang, tangan kamu bisa melepuh. Nah, waktu hujan, tetesan air jatuh ke pohon ini dan bercampur dengan racunnya. Air juga bisa menciprat dari kulitnya dan kena kulit kamu. Makanya, jangan berdiri di dekat pohon ini ya. Hampir nggak ada semak-semak atau jamur di sekitarnya. Hewan juga menghindari pohon ini, dan manusia nggak menebangnya ataupun memetik buahnya. Kamu juga nggak bisa bikin api unggun dari rantingnya. Kayu yang dibakar dari pohon ini bisa mengeluarkan asap beracun yang merusak mata. Warga lokal sih udah nggak asing sama pohon ini. Tapi turis bisa nggak sengaja terkena racunnya. Makanya, kebanyakan pohon mancinil dikasih tanda dengan cat atau dengan papan peringatan. Di Venezuela Barat, warga lokal yang tinggal di dekat sungai Catatumbo nggak takut petir, soalnya mereka ngelihat petir hampir setiap malam. Kira-kira mulai dari jam 7 malam sampai subuh. Petir Catatumbo yang abadi ini pernah berhenti selama beberapa bulan, dari Januari sampai Maret 2010. Mungkin karena kekeringan ya, atau mungkin habis baterai. Pada tahun 1991, saintis berkata fenomena itu terjadi karena arus udara dingin dan hangat bertemu di wilayah ini. Teori lain mengatakan petir itu terjadi karena ada uranium di batuan dasarnya. Enggak semua petir terjadi di dalam awan loh. Ada fenomena langka bernama petir vulkanis. Petir ini terjadi di atas gunung berapi dan yang paling terkenal ada di Jepang. Gunung berapi ini meletus hampir setiap hari dan memuntahkan awan hitam ke langit. Jadi ada awan gunung berapi yang super seram, ditambah petir. Wow! Petir biasa terjadi saat badai, waktu kristal es saling berbenturan. Di petir vulkanis, abu vulkanis bertabrakan, menciptakan gesekan dan berkilap di langit. Di tempat paling panas dan salah satu tempat paling kering di bumi, Gurun Danakil, Afrika, suhunya sering melebihi 50 derajat Celcius. Tempat yang aneh ini punya banyak gunung berapi aktif dan geyser yang memuntahkan gas beracun seperti klorin dan sulfur. Air yang hijau terang, biru dan kuning adalah air hujan dan air laut yang dipanaskan oleh magma. Kalau salah langkah di sini, nasib kamu akan mengenaskan. Ini terjadi pada bulan Juni 2009. Orang-orang di beberapa wilayah di Jepang meninggalkan rumah mereka setelah hujan deras. Mereka menemukan ikan, katak, dan kecebong di mana-mana. Ladang, jalanan, halaman, dan atap dipenuhi sama hewan air ini. Seorang pria bahkan kaget ngelihat 13 ikan karper di atas dan sekitar truknya. Wah, sampai dihitung ya. Nggak ada yang tahu dari mana asal hujan aneh itu. Tapi teori paling populer menyebutkan kalau hewan-hewan ini terbawa puting beliung kencang ke atmosfer atas, lalu jatuh ke tempat-tempat yang enggak terduga. Selamat datang di Danau Abraham di Kanada. Danau ini benar-benar beku. Kalau jalan di atas esnya yang transparan, terus ngelihat ke bawahnya, kamu nggak akan ngelihat ikan. Cuma ada gelembung beku dan misterius di sana. Gelembung itu mirip awan kecil yang membeku, atau ubur-ubur yang lupa bawa jaket musim dingin. Gelembung kecil ini berjumlah ribuan dan mengandung metana. Tapi jangan coba-coba menggali esnya buat nyentuh gelembung ini ya. Metana sangat mudah terbakar. Gas ini dihasilkan oleh bakteri yang makan daun, rumput, serangga, atau makhluk hidup lain yang masuk ke danau. Waktu metana bersentuhan sama air yang beku, terbentuklah puluhan ribu bola kecil beku. Waktu esnya meleleh, bola-bola ini terbuka dan berdesis. Ada danau kayak gini juga di beberapa pantai Samudra Arktik loh.
Di sana, ukuran gelembungnya bisa beberapa kali ukuran balon udara. Emang cantik sih, tapi jelas nggak aman. Danau mengejutkan lainnya ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa nih. Kamu lagi mendaki gunung berapi yang besar, dipenuhi dengan rumput dan pepohonan. Itu sepertinya gunung berapi tidur, tapi asap keluar dari kawahnya. Kamu mendaki ke puncak, lelah, capek, keringetan. Kamu siap buat nyegerin badan deh pokoknya. Hebat, kamu berhasil sampai di puncak. Waktu kamu lihat ke kawahnya, gak ada lahar. Cuma ada danau cantik warna toska terang di bawah sana. Itu mirip oasis. Bisa nyebur nih kayaknya. Kamu lari ke bawah dan siap buat nyebur. Tunggu, itu bukan air, tapi asam. Gas belerang masuk ke danau dari bawah gunung berapi. Danau itu sendiri dipenuhi logam. Waktu gasnya menyentuh logam itu terbentuklah air toska yang indah. Maksudnya asam. Mendingan balik lagi ke desa terdekat deh. Istirahat terus pulang malamnya pas agak dinginan. Saat gelap, danau itu seperti berkilau. Tepat di atasnya, kamu ngelihat awan kecil yang meledak dipenuhi cahaya. Gas belerang itu keluar dari danau, menyatu dengan udara dan mengeluarkan cahaya biru terang. Tapi tetap jaga jarak ya. Laut berubah jadi merah darah dan nggak ada makhluk hidup yang bisa selamat. Pasti guna-guna deh itu. Bukan kok, itu alga kecil yang menyebar dan ngasih warna kayak gini yang disebut red tide. Alga ini memiliki racun yang merusak mamalia laut, burung dan penyu, juga makhluk yang memakan hewan-hewan itu. Nah, kalau buat manusia, kita bisa mengalami masalah pernapasan atau keracunan makanan. Kadang kapal besar bisa tenggelam di lautan tanpa penyebab yang bisa kita lihat. Penyebabnya seringkali adalah kantong gelembung yang dihasilkan gunung berapi bawah laut meskipun nggak aktif. Gunung berapi produktif itu tersembunyi di bawah 2.600 meter dari permukaan air. Saat aktif, gunung berapi itu sama kayak gunung berapi di daratan dan bisa menyebabkan tsunami besar. Pohon ini mirip botol ya, wajar aja kalau namanya pohon botol. Pohon ini tumbuh di Namibia. Turis-turis datang buat ngelihat pohon ini. Tapi jangan dekat-dekat, soalnya ini salah satu pohon paling berbahaya di bumi. Getah yang mengalir di dahannya sangat beracun buat tubuh manusia. Tapi keindahan pohon ini adalah daunnya yang cantik warna putih pink dengan bagian tengah merah. Ada loh pohon yang pernah dipakai sebagai penjara. Pohon ini tumbuh di Australia Barat. Dulu sekali ada sel buat napi di dalam pohon penjara boab. Para napi biasanya dikurung di sana semalam aja. Setelah itu mereka dibawa ke tujuan akhir. Penjara ini dibangun lebih dari 1.500 tahun lalu dan sampai sekarang kondisinya masih bagus. Turis yang datang ke tempat itu bisa ngintip bagian dalamnya.